Saya percaya kabar kita selalu luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita akan masuk dalam renungan pagi kita. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema orang yang biasa dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Pembacaan kita dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membaca di ayatnya yang ke-1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kita belajar dari Elia. Kalau dalam Yakobus 5 ayat 17 firman Tuhan berkata Elia itu manusia biasa sama seperti dengan kita. Artinya Elia itu juga punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan. Elia itu bisa marah, bisa kecewa. Elia juga menghadapi tantangan dan dia juga bukan orang yang kuat. Tetapi kita melihat Elia manusia yang biasa dipakai Tuhan. Perkataannya itu dipakai Tuhan untuk menyatakan hujan turun kembali selama 3,5 tahun dalam kekeringan. Apa ya rahasianya? Kita belajar firman Tuhan saat ini, kita baca di ayatnya yang ke-5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan menyuruh Elia itu pergi ke sungai Kerit. Sungai Kerit ini bukan berbicara tentang sungai Keritnya, tetapi ini berbicara tentang ketaatan dari Elia. Elia taat atau tidak? Dan tahukah kita ketaatan itu adalah langkah awal dari bentuk rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita tidak dilahirkan dengan taat. Ketaatan itu tidak secara otomatis ada, kita bisa lakukan saat kita lahir. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau punya anak-anak yang kecil, masih kecil, mereka itu sudah tidak taat. Karena ketaatan itu memang tidak secara otomatis sejak kita lahir. Tetapi ketaatan itu kita harus programkan, kita harus usahakan, kita harus masukkan ke dalam sistem kita. Karena Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot. Tuhan memberikan kita kehendak bebas, kita bebas memilih. Kita mau taat, kita percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah dari rencana kita. Jalannya Tuhan itu jauh lebih ajaib dari jalan kita. Oleh karena itu jangan pernah menyerah, ya. Lakukan saja firman Tuhan, taat saja. Ketaatan itu memang kita harus melewati kesengsaraan, dan ketaatan itu akan dibuktikan lewat kesengsaraan. Kita menghadapi kesengsaraan, kita mengalami kesulitan, baru kita mengerti nilai sebuah ketaatan. Kadang-kadang kita tidak suka dengan rencananya Tuhan, maunya Tuhan, tetapi ketika kita belajar saja untuk taat, melakukannya, maka kita akan melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang jauh lebih ajaib dari apa yang kita pikirkan. Ketaatan itu bukan tanpa kesulitan, ya. Ngikut Tuhan itu bukan tanpa kesulitan, bukan tanpa tantangan, tetapi kita percaya ketika kita taat, Immanuel, dia Tuhan yang menyertai kita. Amin. Karena itu kita jangan mengatur Tuhan. Terkadang kita tidak taat karena kita berusaha untuk Tuhan mau mengikuti maunya kita. Ketika kita berkata saya taat, berarti kita yang mengikuti kehendak Tuhan. Kita yang mengikuti maunya Tuhan, bukan Tuhan yang mau mengikuti kehendak kita. Kita lihat janda di Sarfat. Janda di Sarfat ini punya rencana, Bapak Ibu, ya. Dia punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia memiliki rencananya dia kumpulkan kayu api, kemudian dia akan mengelola segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia akan membuat roti, kemudian dia akan memakan dengan anaknya. Dan setelah itu firman Tuhan katakan, janda ini bilang dia akan mati karena dia tidak punya persediaan makanan lagi. Tetapi ini dia, rencananya itu seakan-akan diintervensi oleh Tuhan.
Elia datang, hamba Tuhan ini datang. Dia minta roti kepada janda ini. Kalau janda ini bisa berpikir ya, Elia yang benar saja, dia dengan jujur mengatakan, sesungguhnya aku tidak memiliki sedikit roti. Tidak ada roti padaku kecuali segenggam tepung dalam payan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku akan mengelolanya, membuat roti, dan aku mau makan dengan anakku. Dan setelah itu aku mati karena aku tidak punya persediaan makanan lagi. Tetapi Elia terus meminta dan menyampaikan tentang janji Tuhan. Dan apa yang janda ini lakukan? Dia taat, dia melakukan seperti yang dikatakan Elia kepadanya. Dan saat itu ketika ia taat, maka mujizat Tuhan itu terjadi. Tepung dalam tempayan tidak habis dan sedikit minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Mujizat Tuhan terjadi saat ia taat. Ketika kita berkata, saya ini taat, kita siap diintervensi oleh Tuhan. Rencana kita diintervensi oleh Tuhan. Mungkin kita saat ini sedang mengumpulkan uang, kita akan membeli sesuatu yang selama ini kita sudah rencanakan. Contohnya lah, kita mau membeli sebuah rumah, kita nabung selama bertahun-tahun dengan susah payah, dengan kerja keras kita menabung. Tetapi Roh Kudus berbicara bagi kita, engkau harus memberikan berkat itu kepada pekerjaan Tuhan, atau engkau harus memberikan berkat itu kepada orang ini yang membutuhkan. Di situ kita bisa memilih, kita mau taat atau tidak. Tetapi ketika kita taat saja, kita siap memberikan rencana kita diintervensi oleh Tuhan, maka kita akan melihat rencana Tuhan itu jauh lebih ajaib dari rencana kita. Jalan Tuhan itu jauh lebih ajaib dari jalan kita. Mungkin saat ini engkau berkata, aku akan membalas kejahatannya kepadaku lebih berat, lebih kejam daripada perbuatannya kepadaku, terlalu menyakitkan. Dan kita dengarkan firman Tuhan, ampunilah mereka, ya. Ampunilah, berikanlah pengampunan. Kita bisa berkata, oke lah, kalau kesalahannya itu yang wajar-wajar saja, tapi ini sangat keterlaluan, sulit untuk kita memberikan pengampunan. Tetapi ketika kita mau taat saja, kita mau mengampuni saja, maka kita akan melihat rencana Tuhan itu jauh lebih ajaib dari rencana kita. Selalu firman Tuhan, perkataan Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kita itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin dalam rumah tangga kita, suami istri, kita memiliki sebuah masalah dan kita merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pasanganmu. Mungkin engkau merasa ini sangat tidak wajar. Engkau memiliki rencana, oke, kalau begitu kita cerai saja. Tetapi firman Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, engkau harus taat. Engkau harus mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan saat itu ketika kita mengambil keputusan, yes Tuhan, saya siap untuk taat, saya tidak mau ada perceraian, maka engkau akan melihat keajaiban Tuhan itu dalam hidupmu. Mujizat Tuhan itu jauh lebih indah dari apa yang kita sudah rencanakan. Kita terkadang tidak bisa mengerti rencana Tuhan, tapi saya tidak mengerti. Kita memang hanya bisa mengerti sebatas yang kita bisa lihat. Tetapi mari percayakan kepada Tuhan. Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia mengerti awal dan akhir. Dia mengetahui persis apa yang sedang Dia lakukan untuk kita. Dan ketika cara Tuhan untuk menolong kita itu tidak terselami oleh pikiran kita. Karena itu jangan pernah batasi cara Tuhan dengan pemikiran kita yang sangat-sangat dangkal. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan cara berpikir kita. Karena kadang Tuhan memakai orang yang kita tidak sangka. Tuhan memakai sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan untuk menyatakan pertolongan bagi kita secara ajaib. Pernahkah kita ketika kita mungkin dalam kekurangan, kita berharap ada orang kaya yang menolong kita. Kita berharap ada keluarga yang kaya yang menolong kita. Tetapi sesungguhnya mereka tidak menolong kita. Malah apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, itulah yang Tuhan pakai untuk memberikan pertolongan bagi kita. Kita melihat betapa ajaibnya Tuhan, betapa tidak terselaminya pemikiran Tuhan oleh hikmat kita, oleh akal budi kita. Itulah Tuhan kita.
seperti Tuhan memberkati Elia, Tuhan suruh dia ke Sungai Kerit, Tuhan kirimkan burung gagak, dan saat itu kita tahu bahwa Sungai Kerit akhirnya kering. Dan Tuhan perintahkan lagi ke janda di Sarfat. Ini artinya Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Satu pintu tertutup, pintu yang lain Tuhan bukakan. Saat itu mungkin kita bisa berpikir, oh ngapain Tuhan harus keringkan Sungai Kerit? Apakah tidak sebaiknya di situ saja? Elia di situ saja menikmati air dan burung gagak datang membawakan dia makanan. Tetapi inilah Tuhan, Tuhan mau membuat kita itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di Sungai Kerit ini bisa diartikan bahwa ini adalah zona kenyamanan ya dari Elia, karena dia tidak harus susah payah lagi mencari air dan makanan, Tuhan sudah siapkan, tetapi akhirnya Tuhan tutup. Tetapi ini dia cara Tuhan selalu ajaib. Tuhan suruh perintahkan dia pergi ke janda yang ada di Sarfat. Mungkin dalam pikiran Elia, oke lah Tuhan, saya pergi ke janda yang di Sarfat. Mungkin pikiran Elia gini, jandanya itu pasti janda yang kaya untuk memberkati saya dong. Pasti janda yang kaya. Tetapi ketika ia pergi di Sarfat, dia hanya melihat satu orang janda dan dia meminta air. Setelah itu dia minta roti, dan dia sangat kaget mendengar pernyataan dari janda ini. Sesungguhnya hambamu ini, aku tidak punya roti sedikit pun. Aku hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku akan membuat roti dan setelah itu aku akan mati bersama anakku karena aku tidak punya persediaan makanan lagi. Elia bisa berkata, ya sama dong, kita sama-sama susah. Tetapi ini dia, ketika Elia mau mentaati firman Tuhan, tetap meminta roti kepada janda ini, dan janda ini taat, kita melihat ajaibnya Tuhan, perkara yang dahsyat yang Tuhan lakukan bagi Elia dan janda di Sarfat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan taruh harapan kita pada sesuatu, tapi taruh harapan kita kepada sang sumber berkat itu. Taruh harapanmu kepada sumber pemberi berkat. Jangan taruh harapan kita kepada berkatnya. Terkadang kita berkata seperti ini ya, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Kalau bukan karena dia, saya tidak bisa seperti ini. Terkadang kita mengandalkan hal alat-alatnya Tuhan, tetapi kita tidak mengandalkan lagi sang pemberi berkat itu. Karena itu saat ini gantungkan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya, kepada sang sumber berkat. Maka sekalipun pintu satu ditutup, seakan-akan zona kenyamanan kita itu diganggu gugat ya. Pintu satu tertutup. Mungkin bagi engkau yang berkata, saya sudah nyaman dengan pekerjaan ini, gaji besar ya, dan ya dengan pekerjaan ini kami sangat bahagia dalam keluarga. Tetapi dengan adanya virus corona ini, saya harus di PHK dari pekerjaan. Atau mungkin ada yang berkata, gaji saya harus dikurangi. Tetapi percayalah, ketika kita mau taat kepada Tuhan, satu pintu Tuhan tutup, pintu yang lain Tuhan buka. Saat itu Sungai Kerit kering. Tetapi setelah Sungai Kerit kering, Tuhan menyediakan janda di Sarfat. Tuhan mau mengajarkan bagi kita, gantungkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Gantungkan pengharapanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain yang kita andalkan selain dari Tuhan. Bergantung sepenuhnya. Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong kita. Karena itu stop bantu Tuhan. Stop bantu Tuhan memikirkan tentang apa yang Tuhan akan lakukan bagi kita. Cara Tuhan untuk menolong kita, yang kita pikirkan bagaimana supaya kita taat pada firman Tuhan. Kita taat saja. Itu saja yang harus kita pikirkan. Ketika kita taat, maka itu urusan Tuhan. Dan engkau akan melihat caranya itu ajaib di luar pikiran kita. Apa yang Tuhan akan lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Elia, janda di Sarfat. Kita melihat bagaimana mereka mendapatkan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Padahal mereka adalah manusia biasa. Karena mereka mau taat, walaupun mereka tidak mengerti, tetapi mereka tetap melakukan. Karena mereka percaya rencana Tuhan itu jauh lebih ajaib dari rencana mereka. Oleh sebab itu percayalah, apapun rencana kita, kalau Tuhan intervensi, ikutin saja, taatin saja, dan kita akan melihat
kita akan melihat betapa ajaibnya Tuhan dalam hidup kita. Ada pujian berkata, kau selalu punya cara untuk menolongku. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong hidup kita. Selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menuntunnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada caranya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada caranya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada caranya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Selamat pagi, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel.